Kamu punya bukti-buktinya bang, apa saja buktinya? Bukti-buktinya banyak ya. Jadi karena di saat saudara Taki membeli mushaf, itu sempat bertanya kepada saya di mana, karena dia kesusahan mendapatkan stok yang banyak. Karena memang saya dan teman-teman sudah terbiasa tahu beberapa toko yang punya stok banyak, ya saya kasih tahu. Jadi kalau dibilang dia dengan jual berapa, belinya berapa, ya saya ada buktinya. Sampai nota-notanya pun saya masih lengkap, saya punya gitu kalau misal nanti suatu saat dibutuhkan. Dan tokonya di mana, saya bisa ngantar ya, seperti itu. Brandy juga sempat meminta Taki Malik untuk bertemu dengan Abang atau Tabayun. Apakah sudah bertemu? Oh, saya nggak minta. Jadi sebelum saya menaikkan ke isu ini, sebelumnya saya sudah DM duluan ketika dia posting itu, story wakaf Quran. Broku, Afwan, hati-hati ya, gini-gini karena Ramadan sangat ketat, takutnya bla 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 bla, ginilah. Nanti kalau misal masih kamu lanjutin, ya mohon maaf, saya izin naikin ini ke postingan. Karena banyak keresahan dari teman-teman yang kena dampaknya. Saya sampaikan seperti itu. Nggak dibales lah sama dia. Terus saya melihat dia bikin story kalau nggak salah pagi-pagi udah berisik, ya nggak tau lah, itu mungkin memang dia storynya dia atau menyindir saya. Ya udah, dari situ saya ngelihat, saya di unfollow dan saya langsung naikkan postingan itu. Begitu awal mulanya. Jadi sebelum saya menaikkan postingan, saya sudah mengajak komunikasi, tapi tidak ditanggapin. Dan kalau untuk mengajak bertemu, saya tidak mau. Ya, jadi kalau misal mau ketemu, saya berharap si saudara Taki yang menemuin saya, atau kita ketemu di Madinah, biar clear jelas aturan yang kita akan kenalkan di sana, aturannya yang dia lakukan benar atau tidak. Adakah untuk ke jalur hukum atau melaporkan Taki bang? Kalau iya, akan melaporkan kapan, di mana, terkait apa? Insya Allah enggak, saya nggak mau ribet ya. Ya sebenarnya saya nggak mau bersuara seperti ini karena saya banyak pekerjaan. Dan saya jarang di Indonesia, ini karena kebetulan saya baru perpanjang paspor, jadi saya harus pulang lama, dan paspor saya saat ini sedang berada di kedutaan Paris, ya, jadi belum keluar. Jadi ini memang waktu lumayan lama saya di Indonesia, karena saya lebih banyak stay di Madinah. Jadi kalau untuk melaporkan, saya nggak mau pusing. Saya hanya mengedukasi para umat, para jamaah, kalau mau berwakaf seperti ini, kalian kalau misal umroh bisa datang ke toko sendiri. Kalau misal mau menyuruh mutawif, tour leader atau apa, yang rata-rata harga yang wajar sekian, hanya seperti itu. Kalaupun harus pidana atau apa, saya nggak mau panjang lah. Biar menjadi sebuah sanksi sosial saja kalau memang menurut di mata netizen itu salah. Tapi ya saya berharap kasus ini nggak perlu panjang. Niat saya hanya mengedukasi bahwa kepada jamaah-jamaah, khususnya jamaah umroh, bila ingin berwakaf maupun sedekah makanan, harga rata-rata kalau misal menitipkan kepada penyalur kurang lebih sekian, yang wajar ya. Tapi kalau sedang lagi umroh sendiri, saya sarankan bisa beli langsung ke toko, seperti itu. Itu aja sih sebenarnya poin saya. Karena dan poin yang kedua, kenapa saya mengangkat isu ini, itu tujuannya agar siapapun yang menggalang sedekah wakaf maupun Al-Quran, sebisa mungkin yang rapi ya, jangan terlalu ekstrim, dan yang wajar gitu. Pahami dan ikuti aturan yang ada di Saudi. Tidak masalah kalian bantu sebagai penyalur, tidak masalah, tidak ada yang melarang. Cuman kalau di Saudi itu dilarang. Kalau di Indonesia aku yakin nggak ada yang melarang, tapi kalau di Saudi dia bikin flyer aja, apalagi mempunyai nomor rekening khusus, dia buatin infak mushaf Haramain, itu kan sudah rekening khusus. Itu kalau diketahui oleh pihak kepolisian di sana, sudah pasti ditangkap. Karena kejadian sebelum-sebelumnya sudah banyak teman-teman saya, para mukim khususnya, ditangkap perkara sedekah dan wakaf Quran. Udah mengumpulkan duit untuk umroh, apalagi Anda mengatakan bahwa yang kurang mampu untuk membayar 330.000 bisa patungan, ya. Nggak tahu itu hukum dari mana. Saya memang kurang paham agama, ilmu saya masih kurang. Tapi secara apa yang saya sampaikan,
adalah sebuah fakta lapangan. Jadi itu saja dari saya. Kalau memang ada salah kata atau mungkin yang perlu diklarifikasikan lagi, insya Allah saya siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan Taki Malik gara-gara buka konten sampai dicari sama polisi Arab. Ya, jadi itu memang terjadi apa adanya di Ramadan tahun lalu. Jadi si saudara Taki berbagi makanan dengan mengumpulkan dari teman-teman online yang mau sedekah makanan di Madinah saat itu untuk berbuka puasa maupun sahur. Nah, dari konten tersebut itu mungkin viral atau bukan viral ya, FYP lah di sana dan diketahui oleh pihak kepolisian sana. Ini siapa bagi-bagi di Mamsakubah karena area itu dilarang kalau mau berbagi-bagi di sana. Nah, akhirnya dia dicari, dia tahu sendiri yang awalnya dia stay di hotel waktu itu di dekat masjid, tiba-tiba pindah di apartemen-apartemen yang jauh dari masjid. Ya, jadi sebenarnya kita berbagi sedekah makanan itu diperbolehkan di sana. Tapi kalau di konten-kontenin itu memang dilarang. Kalau ketahuan ya. Nah, masalahnya si saudara Taki ini kan mempunyai power di media sosial yang cukup besar. Jadi ya pasti ketika pihak Saudi tahu atau polisi tahu, dia pasti akan dicari karena apa? Takutnya itu akan ditiru oleh influencer-influencer lain atau jamaah-jamaah umroh yang lain. Terkait Taki Malik diisukan markup ambil untung besar dari wakaf Al-Quran di Mekah Madinah, seperti apa Bang? Baik, sebelumnya saya Randy, saya guide umroh dan tour leader dan fotografer jamaah umroh di Mekah Madinah yang kurang lebih insya Allah 5 tahun ini saya bekerja di sana. Dan sebelumnya saya ingin cerita sedikit bahwa kita sudah terbiasa mendapatkan amanah dari para jamaah untuk menyalurkan wakaf maupun sedekah makanan. Nah, saat ini saya membahas untuk wakafnya dulu ya. Jadi kita sudah terbiasa menyalurkan wakaf itu di Masjid Madinah maupun di masjid di Mekah. Terus kemudian datang seorang influencer yang dimana dia mempunyai pengikut yang cukup banyak, membuka secara terang-terangan dan membuat flyer mengajak teman-teman online-nya untuk berwakaf di Tanah Suci, yang dimana aturan itu sangat dilarang di Saudi. Kemudian terkumpullah kurang lebih saat itu yang saya ketahui sekitar 3.000 mushaf atau berapa ya. Terus dia datang menyalurkan, membeli mushaf itu segitu banyak dan menyalurkan secara terang-terangan saat itu. Dan itu menjadi sebuah notis bahwa ini kok banyak mushaf sampai karton-kartonan ini apa, distributor atau apa, atau ada jual beli. Dari situlah ada indikasi bahwa ini jamaah umroh ada yang jual beli mushaf seperti itu. Akhirnya kita teman-teman yang sudah terbiasa menyalurkan wakaf dan sedekah makanan ini dari jamaah-jamaah kita yang biasa kita bawa, ketika kita mengantar mushaf itu ke masjid, kita dicurigai jual beli kita dicurigai bahwa kita jual beli, padahal kita jelas-jelas diamanahkan oleh jamaah, kita membeli, jamaah tahu dan kita mengantarkan. Seperti itu. Nah, dan sudah sering saya ingatkan kepada saudara Taki bahwa nggak apa-apa, kamu mau buka mushaf, kamu mau jualan mushaf silahkan. Cuman taati aturan, jangan terlalu berlebihan. Karena itu membahayakan untuk kami-kami yang bekerja di sini. Karena sudah banyak dari beberapa teman yang ketangkep